Halo, 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 selamat datang di Rhapsody Weekly Review Indonesia bersama saya Tevi Laendra Putri. Dan ya, saya akan mengajak Anda untuk review artikel selama 1 minggu di buku Renungan Harian Rhapsody of the Artist yang sudah diterjemahkan ke 8.123 bahasa di dunia, 707 bahasa lokal daerah di Indonesia, dan lebih dari 4.000 dialeks di dunia. Oke, marilah kita mulai ya. Dari 26 Januari 2026 yang berjudul Engkau Istimewa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 versi Amplified Bible-nya mengatakan bahwa tetapi kamu adalah bangsa pilihan, imamat kerajaan, bangsa yang dikhususkan umat Allah sendiri yang telah dibeli dan menjadi miliknya supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan memperlihatkan kebajikan serta kesempurnaan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ketika kita sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali, kita bukan lagi orang yang rendah diri, tetapi kita orang yang percaya diri. Percaya diri kita didasarkan oleh apa? Oleh firman Tuhan yang berkata, kamu adalah bangsa pilihan, imamat yang rajani, kepunyaan Allah yang sendiri, dan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan inilah identitas kita dalam Tuhan. Mari kita berjalan dengan identitas ini. Amin. Engkau istimewa, engkau berharga. Amin. Haleluya. Lanjut ke artikel 27 Januari 2026 yang berjudul Pemberian yang sangat layak diterima. Roma 5 ayat yang ke-17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kebenaran kita ditentukan dari kebenaran Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan inilah yang membuat kita sangat layak diterima. Mungkin kita berkata anugerah itu terlalu mahal. Oleh sebab itu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita sangat layak. Kelayakan kita tidak tergantung atas apa yang kita lakukan, tetapi atas apa yang Tuhan lakukan untuk kita, menyelamatkan kita, dan atas apa yang Tuhan lihat terhadap kita. Tuhan lihat kita sebagai orang yang sudah ditebus. Amin. Jadi kita layak diterima. Kita layak menerima kasih karunia dan kita layak untuk menghidupi kehidupan bersama Tuhan dengan luar biasa. Amin. Lanjut ke 28 Januari 2026 yang berjudul Ini membutuhkan hal-hal supranatural. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Pemberitaan Injil adalah hal yang krusial dalam kekristenan, di mana Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan Injil ini membutuhkan hal-hal yang supranatural. Amin. Di sini tidak dikatakan spektakuler, tapi supranatural, yang artinya kita digerakkan oleh pelayanan roh. Artinya kita bergerak dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang supranatural. Amin, haleluya. Jadi jangan merasa terbatas, tetapi kita andalkan Tuhan, Roh Kudus yang tidak terbatas dan supranatural itu akan bekerja dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam akademik kita. Haleluya, amin. 29 Januari 2026 yang berjudul Engkau sangat terhormat. Wow. Titus 2 ayat yang ke-13 ayat 4 sampai ke-14. Juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya, haleluya. Dan juga di Mazmur dikatakan hal yang luar biasa bahwa Tuhan itu sudah memilih Yakub baginya atau Israel menjadi milik kesayangannya. Haleluya. Inilah realitas kita. Kita adalah kesayangan Allah. Kita adalah kepunyaannya. Amin. Jangan merasa tertuduh dengan apa yang iblis katakan atau fakta-fakta kehidupan yang mungkin saudara lihat dalam setiap kehidupan saudara. Tapi marilah kita tegakkan kepala kita dan lihatlah diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Tuhan memandang kita dengan terhormat. Kamu adalah ciptaannya. Amin. Kita adalah ciptaannya yang mulia dan berharga dan terhormat. Haleluya. Artikel 30 Januari 2026 yang berjudul Berbicara dalam Bahasa Roh dan Menciptakan Penglihatan.
Wow, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus hidup di dalam kita, maka kita mempunyai karunia Roh Kudus. Salah satu karunia Roh Kudus itu adalah dalam berbahasa roh. Bahasa roh ini penting. Mengapa penting? Karena ini adalah the way atau cara bagaimana kita bisa masuk ke dalam spiritual realm. Karena Tuhan itu roh dan barang siapa yang menyembah dia dan berkomunikasi dalam dia harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kita punya roh dan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu membantu kita untuk menciptakan spiritual realm atau hal-hal spiritual dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan dari hal-hal spiritual ini atau spiritual realm ini kita bisa mendapatkan visi dan penglihatan apa yang akan terjadi di masa depan. Alkitab berkata Roh Kudus akan memberikan hal-hal rahasia yang mungkin akan terjadi ke depan, right? So menciptakan visi atas mimpi kita, atas apa yang akan kita lakukan, atas hal yang benar atau tidak benar di jalan ke depannya. Dan itulah the benefit atau keuntungan kita memiliki Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Itu bisa mendirect kita di path yang benar, di jalan yang benar, di dalam Tuhan, on track. Amin, haleluya, haleluya. Dan yang terakhir, 31 Januari 2026 dikatakan engkau memiliki semuanya. Wow, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Haleluya, haleluya. Wow, ada suatu kebenaran yang dahsyat di dalam diri kita, yaitu kebenaran Allah yang bekerja di dalam diri kita. Dan kebenaran Allah itu membuat segala sesuatu dalam hidup kita selaras dengan tujuan dan pemeliharaan ilahinya. Haleluya, haleluya. Apa yang benar, apa yang kudus, apa yang mulia, apa yang baik, apa yang sedap didengar, kita pikirkan semua itu dan Tuhan memampukan kita untuk memiliki semua itu. Yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia. Segala hal yang baik dari Allah, semua berkat rohani yang Tuhan sediakan untuk kita, semua berkat jasmani pun yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita memiliki semuanya karena kita adalah ahli waris. Haleluya. Ahli waris kerajaan. Wow, glory to God. Haleluya. Tuhan katakan kamu adalah keturunan Abraham dan kamu berhak menerima janji-janji Allah. Inilah warisan kita. Kita adalah keturunan Abraham melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan kalau kamu adalah keturunan Abraham, maka kita memiliki semua janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Berkat Tuhan ke Abraham itu mengalir atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas finansial kita, atas studi kita. Dan itu akan meluap keluar sehingga kita tidak hanya mendapatkan berkat, tapi kita menjadi berkat bagi dunia ini. Wow, haleluya. Rhapsody of Reality sungguh luar biasa kan artikelnya. Dan ini hanyalah review saja. Tapi ketika Anda lebih dalam lagi membaca dan mempelajari Rhapsody of Reality, itu akan menyingkapkan siapa Anda dalam Kristus dan membawa Anda kembali kepada firman Tuhan dan Alkitab. Jadi tunggu apa lagi? Kalau Anda belum dapat buku Rhapsody of Reality, Anda bisa dapatkan di digital format ataupun copy ataupun printed format di link yang tertera di layar Anda. Anda bisa ke link itu dan dapatkan semua kopinya dalam semua kategori yang ada. Dan ya, terus bertumbuhlah bersama Rhapsody of Realities dan tentunya bersama dengan firman Tuhan. Dan ya, sampai jumpa di weekly review selanjutnya. God bless you.